Rasakan suara. Kemarin kan aku itu ya ngejenguk ada saudaraku guys. Dia di RS guys. Dia kan ruangannya kan nggak terlalu besar ya. Kupu-kupulah Karena yang kelas 2 kan. terbang mengikuti. Nah, jadi saudaraku itu satu kamar sama salah satu orang yang ternyata habis jatuh dan palanya sebenarnya nggak terlalu luka, Apa perintahmu? kecelakaan. Tapi ternyata luka dalam. Luka dalam, palanya harus ada yang dihilangin gitu guys, bagiannya jadinya nanti di palanya tuh kayak agak ke dalam gitu guys. Udah dioperasi, terus anaknya kayak minta maaf dulu sama orang tuanya guys. Yang menunggu. Setiap saat gitu dia minta maaf kayak maaf ya Pak Bu, maaf ya Pak Bu gitu guys. Sumpah guys, merinding bro. Di saat itu merinding bro. Palanya diambil, palanya dihilangin. Kayak ada salah satu bentuk di tengkorak palanya itu yang harus dihilangin atau diambil gitu guys. Mungkin retak atau apa gitu, terus jadinya dahi di atasnya tuh kayaknya agak ke dalam gitu guys. Kalau kalian kan menonjol kan, nah itu kayak ke dalam gitu guys. Jadi kalau kalian mau naik motor ya malam-malam, siang, pagi ya kan, harus selalu pakai helm ya teman-teman ya. Jangan sampai enggak guys, karena bisa membahayakan kalian guys. Berapa satu mesnya? Satu mesnya 4.000. Ya tengkorak. Udah saatnya kita semua nabung beli tank biar aman. Beli tank kah kita anjir? Boleh. Macam-macam tembak ya, tembak dododor. Kalau ada yang macam-macam tembak dododor. Aman. Ini jalan kaki tidak beresiko. Kau belum tahu Kaden, ada di scrollan TikTok dan IG ku juga ada orang yang lagi jalan tenang-tenang di jalan kena tabrak guys. Kayaknya emang semuanya nggak aman sih. Asal kalau kalian mau pergi-pergi tuh lihat jalan, pakai safety ya. Ini di rumah katanya paling aman di rumah. Ini bocil-bocil di rumah menyerang ini pasti ini. Ketika kamu melihat kegelapan RS itu rumah sakit. Itu rumah sakit. Kalau RSJ baru rumah sakit Jawa. Hei Anda. Nah, pasti kamu sendalnya kodok. Kok tahu? Oh tidur aja. Iya. Tapi ini warning sih buat kalian sih guys. Kalau kalian pengen kemana-mana harus pakai helm ya. Karena dia nggak pakai helm guys. Dan dia nggak tahu pas tabrakan itu dia kayak udah hilang sadaran. Tahu-tahu dia udah di rumah sakit, udah dioperasi ya kan. Mama sama bapaknya nangis terus ya kan, melihat anaknya kan. Nah itu jangan sampai ke kalian guys. Amit-amit ya. Oke, let's go. Bawa. Dennis. Tadi RSJ Dennis. Tidur pakai helm jangan dong. Tidur pakai helm engap ya. Aku berangkat kerja nggak pernah pakai helm. Waduh, pakai nggak sih guys? Takutnya membahayakan takutnya. Gue naik otopet ditabrak sepeda nangis cuma 15 menit katanya. Buset, kamu keren banget. Nangisnya cuma 15 menit ya. Pakainya perasaan soalnya. Waduh, cuak kah? Cuak. Pakainya perasaan tapi dianya tidak ya. Oke guys, kita langsung masuk ke game yang kedua tentunya. Pertarungan yang bakal cukup sengit karena tentunya seorang fan Ladusing udah dapat 1 MVP guys.
Kita akan melihat pergerakan dia lagi untuk di game yang kali ini. Apakah dia bakal dapat MVP win lagi? Sehingga tinggal satu momen lagi untuk bisa memegang ya titel di mid lane ya teman-teman ya. Wah, ini bakal seru sih. Dengan adanya Onfa yang juga kini mencoba untuk menjadi roam ya. Buat teman-teman dari tim biru sepertinya dengan memakai Selena. Kita lihat dari Ryuta dengan mencoba untuk mengambil satu buah res buff. Ada Den yang mencoba memberikan gangguan. Kita lihat penjagaan akankah cukup baik untuk seorang, atau ada beberapa pemain yang mencoba untuk memberikan bantuan, tapi Den kini nggak berhasil untuk pulang. Satu ball first bolt langsung dilakukan. Rita ambil pengambilan dari Fufalen. Fufalen boleh 959.102.100. habis ini ikutan ya. Dengan Sasuke yang harus juga melakukan sebuah recall terlebih dahulu. Dan ini bakal menjadi sebuah space untuk seorang Koji untuk bisa menghancurkan sebuah turret yang pertama. Tapi King Aldran harus juga terkena subliminasi untuk yang pertama kali ini. Zaproktizi pun juga mulai datang dan satu buah inisiasi pun dilakukan karena sang Onfa yang kini seperti harus dipasangkan pulang. Tapi seorang Rita pun juga kini harus malah berhasil untuk diamankan. Gak berhasil untuk juga bertahan Snarky dengan mencoba untuk menjadi jungler di game kali ini ya. Ini teman-teman banget kita lihat bahwa seorang Snarky pakai hero jungler ya teman-teman ya. Wah, dengan adanya hero Soyu yang kini udah berhasil di-pick, bisakah teman-teman dari tim biru dimusnahkan langsung semuanya di game yang kali ini guys? Wah, Snarky jarang-jarang pakai jungle dan kita akan lihat dari segi permainan yang akan dilakukan. Dengan beberapa kita lihat eliminasi tambahan yang harus teman-teman dari tim biru kembali dapatkan. Bisa menjadi sebuah bencana. Alpha kini mencoba untuk nekat ke bagian depan sana. Masih mencoba menari-nari, mencoba kabur tapi dengan dari sekarat gagal untuk malah survive di game kali ini. Snarky mengambil point kill dengan cukup baik di game kali ini. Dengan dua pick off yang udah berhasil didapatkan, bisa menjadi ancaman besar buat teman-teman dari tim biru tentunya ya. Yang sepertinya bisa menjadi dimana dirinya juga bisa snowball nantinya nih ya. Di bagian atas juga kini bakal dijadikan sebuah tempat untuk melakukan pengambilan turtle ya. Rita sedang mencoba, Fenrir mencoba memberikan penjagaan juga. Tapi ada beberapa serangan yang malah dilakukan buat teman-teman dari tim merah. Mencoba memberikan satu buah surprise. Meskipun turtle-nya harus malah berhasil diamankan dengan adanya seorang Rita dengan satu retribution yang ternyata nggak dia pegang, tapi one last-nya tadi berhasil terjadi buat salah satu pemain dari pasukan tim biru kayaknya ya. Dengan Den yang juga kini dalam posisi yang nggak cukup baik, mencoba masakan sepertinya dengan satu buah fist crack, memberikan pukulan langsung karena Ryuta yang apakah harus terkena subliminasi. Dan ada beberapa pick off yang berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari tim merah. Namun sayangnya Den harus jadi tumbal di sana. Jadikan pengambilan buat teman-teman dari tim merah juga yang memang sangat membutuhkan juga gold tambahan untuk bisa memperkuat dari segi permainan mereka ya, yang saat ini memang sangat membutuhkan banget gold tambahan. Apa dengan creep yang juga kini seorang Proctizi akankah berhasil juga amankan? Pengambilan creep akan dilakukan. Proctizi kayaknya bakal jadi hero yang cukup tebel banget sih, apalagi kalau misal ke arah late game. Namun ada penculikan yang juga kini harus malah terjadi. Seorang Snarky akhirnya ditumbangkan untuk pertama kali. Habis Aliro tadi mencoba dikirimkan ke arah serang Koze yang ternyata masih berhasil pulang. Tapi kita lihat ada satu bot fight lainnya yang kini juga bakal dilakukan. Dan apakah bakal terkena serangan? Di salah satu bot Sensoni tadi juga sempat seorang King Aldrin lakukan dengan Demon Satanic yang juga akan seorang Proctizi kembali lakukan. Pengambilan ke arah sebuah Wonder malah dijadikan sebuah tempat di mana pasukan dari tim merah berhasil ya mengambil lagi beberapa opsi di sana. Dan kini satu buah fist crack akan bakal terjadi. Abyssal Hero terkonek lagi dan bakal menjadi sebuah ancaman lebih. Terus serang Den yang kini seperti dalam bahaya, tapi ada serang Sterk yang malah mencoba memberikan lagi satu buah HBD. Dan Ryuta gagal malah bisa diamankan. Masih dalam fase yang cukup baik, namun kini mulai ada gangguan. Fenrir datang dan Farki di scan mungkin bisa dilakukan. Bisa memberikan penjagaan dengan sebuah pukulan yang tentunya akan dilakukan. Apalagi dengan gankingan dua orang pemain lainnya yang bakal membuat seorang Proctizi pun kini dalam masalah. Apakah berhasil bertahan dengan darah sekaratnya? One last hit-nya Fenrir pun berhasil ternyata lakukan di sana. Dan Kozen juga kini mulai melihat sebagai satu ancaman untuk bisa akhirnya ya mendapatkan satu turret untuk pasukan dari teman-teman tim merah. Kita lihat dulu mulai ada objektif gaming yang berhasil dimainkan oleh pasukan dari tim merah buat di game yang kali ini ya. Jadi salah satu yang cukup bagus, meskipun kini harus ada terkena serangan, tapi Snarky masih beranjak untuk bisa melakukan lagi sebuah pertarungan. Tadi satu buah panda tadi sempat diarahkan lebih mengarah ke arah sebuah wave minion ya, yang seperti juga
mulai akan di-plating lagi buat teman-teman dari tim merah untuk bisa mengambil turret yang kedua mereka ya, yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan nantinya di game yang kali ini. Dengan Koze yang kini juga udah mulai melakukan beberapa rotasi ya. Namun ada seorang Aldran yang sepertinya kini bisa jadi sebuah opsi untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Snarky masih berjuang tapi harus pulang. Bisa seorang Koze pun juga berhasil untuk memberikan sebuah pengambilan dan pun juga diamankan. 2 tukar 1. Tidak kerugian harus mau terjadi buat teman-teman dari tim merah, dan bahkan 1 tambahan lagi pun juga harus dilakukan oleh teman-teman dari tim biru di sana. 3 tukar 1. Jadi sebuah masalah Koze yang tadi nggak mau juga ikut dalam pertarungan lainnya ya. Kini harus juga mempertahankan sebuah turret di arah atas sana dengan defense yang harus diperkuat, dan akan membuat pasukan dari teman-teman tim biru pun setidaknya harus ngekill terlebih dahulu ke arah seorang Koze jika ingin mendapatkan turret di area atas ya. Dengan King Adrian juga udah 2 kali terkena eliminasi, mungkin harus lebih berhati-hati nih guys dari segi penyerangan, apalagi dengan sebuah Sensoni ya, yang tentunya nanti bisa dibuka. Kangen Mahri, waduh, boleh bang. Jangan ada yang ngeban gak sih guys hero favoritnya Bang Al Ghazali guys. Halo Dimas, welcome. Mau ikutan main kah bang? Masih ada sisa 3 kita di match 3 teman-teman. Adakah yang mau ikut? Abis itu masih terkonek, Proxy terkena serangan tapi di Satanik jadi sebuah senjata yang cukup menakutkan. Bahkan kini mencoba untuk mendekat ke serang Ferry, akankah harus malah berhasil ditumbangkan. Bahkan ada seorang Aldran pun juga kini datang, dan Fenrir pun hilang begitu saja. Nggak bisa terlalu banyak juga nahan damage sih, itu salah satu yang penting sih. Dan hilangnya seorang pemain, bahkan 2 orang pemain dari pasukan tim biru, ini akan kamu mudahkan buat pasukan dari tim merah untuk bisa mengambil sebuah turtle yang ada di atas. Dengan retribution dari serang Snarky yang sepertinya masih menunggu tuh cooldown ya. Untungnya pasangan yang tadi dia lakukan berhasil mengambil turtle untuk pasukan dari tim merah. Dengan hilangnya juga seorang Zaski di sana, beberapa poin kill tambahan udah berhasil terekam buat pasukan dari tim merah, yang kini juga harus menangkap beberapa wave minion untuk bisa menahan pasukan dari tim biru untuk bergerak lebih dalam lagi. Dan HBD tadi terjadi karena Rita yang harus sendirian dan harus dijadikan korban kembali. Dengan 1 buah bantuan, 1 buah Sensoni, Aldran mungkin bisa menjadi salah satu yang menakutkan juga buat teman-teman dari tim merah. Yang juga kini akan berhasil untuk menghancurkan sebuah turret di arah tengah sana. Dengan Proctizzy yang juga masih menunggu di bagian burst. Kita lihat beberapa item yang udah berhasil diambil kayak Proctizzy. Mungkin Thunder Belt bisa jadi sebuah item pertama. Dengan Warwick yang juga udah berhasil didapatkan, sehingga ada sebuah efek regen yang tentunya Proctizzy bisa dapetin ya. Dan bakal sangat-sangat kuat di area depan ya. Bersama dengan seorang Snarky yang juga udah berhasil mengamankan 1 Warwick di sana. Sama-sama udah ngamanin Warwick nih ya, buat dari teman-teman tim merah. Bisa ngebantu dari segi damage dan tentunya buat nambah dari segi efek regen ya. Dengan kita lihat pertarungan yang bakal terjadi ke arah tengah lagi, siapakah yang akan dijadikan korban untuk di match yang kali ini. Bisa Zaski juga harus mundur lagi. Aldran begitu terus ya, memberikan juga bantuan buat teman-teman dari tim merah untuk bisa melakukan sebuah war. Dan Koze juga mulai melihat beberapa celah ya untuk bisa masuk ke area inner turretnya ya. Dan ini bakal terus menggerayangi teman-teman dari tim biru dan bisa membuat mereka dalam sebuah ancaman. Tapi kita tahu bahwa di sebelah mereka punya Onfa ya, yang tadi sempat bisa melakukan sebuah comeback. Dan tapi kali ini ada sebuah momen yang malah berhasil terekam langsung buat teman-teman dari tim merah yang begitu gacor dengan 1 buah Sensoni. Bahkan hilang sudah 4 orang pemain, dan lihat ada seorang pemain yang gagal untuk dijadikan opsi seperti di sana. Dan Ryutsa masih berhasil ternyata pulang dengan darah yang cukup penuh, masih selamat. Dan King Adrian juga kini harus mencoba untuk selamat ke area belakang. Mereka harus dilakukan dengan penambahan dari segi mana ya yang harus teman-teman dari tim merah lakukan. Tapi pengancuran ke arah sebuah turret lainnya pun kini berhasil untuk seorang Koze dapatkan dengan 3 pick off dan baru tumbang 1 kali. Koze berhasil mendukung langsung pengambilan Lordnya di game yang kali ini. Dengan 1 bom Malefic Gun yang juga berhasil diambil alih oleh serang Koze dan Blade of Despair. Wah, ini bakal jadi senjata yang juga cukup menakutkan ya. Tapi dengan Lord yang bakal berjalan, kayaknya pasukan dari teman-teman tim biru harus ada di area belakang ya. Kita harus mencoba mempertahankan sebuah areanya. Di saat Koze pun juga berhasil untuk mengamankan juga 1 orang pemain di sana. Zaski cukup sulit untuk bisa memenangkan pertarungannya. Untuk di game kali ini sudah berhasil ditumbangkan sebanyak 3 kali ya. Dengan Lord yang juga kini bakal masuk. Pasukan dari tim biru sepertinya dalam masalah. Info slot kosong. Kalau mau kosong, abis ini masih ada 3 guys.
Dengan abis area yang tadi mencoba digunakan juga seorang Onfa bisa membuat ancaman dengan real world manipulation yang juga seorang fan kini juga sedang lakukan. Tadi akan mencoba untuk mempertahankan area di area belakang dengan kali membuka space juga buat teman-teman dari tim merah untuk bisa mundur terlebih dahulu. Namun dengan sebuah base station yang juga kini akankah berhasil untuk terjadi. Aku lagi boleh nanti kalau udah endgame ya. Koze, seperti bakal tersambut dengan satu buah fracture. Namun hidden mullet pun malas terjadi dan double kill pun dilakukan. Manuver from Koze yang cukup berbahaya dengan berhasilnya malah menghilangkan 2 pemain dari pasukan tim biru. Ini bisa jadi masalah dengan 3 pemain yang harus menahan juga dari teman-teman tim biru di area belakang. Dengan satu tembakan tadi serang Zaski terkena serangan, turret pun berhasil dihancurkan, memaksakan kini pasukan dari tim merah untuk langsung menghancurkan Kasbo base di area dalam. Dengan bantuan Oracle dari seorang Proktisi, dia juga kini mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan lagi untuk turret yang kini ternyata berhasil dihancurkan di area bawah. Dan lihat, ada beberapa damage tambahan yang tadi sempat terekam karena teman-teman dari tim biru yang kini seperti dalam bahaya. Namun sayangnya satu boss Sony dari seorang Aldran terlalu memaksakan ya. Nggak ada wave minion yang masuk sehingga Aldran harus terkena damage turret juga, dan itu yang malah membuat dirinya pun terkena eliminasi. Namun base yang mulai dijadikan opsi mulai terhancurkan kali ini bersama dengan beberapa pemain dari pasukan tim merah yang sepertinya juga masih kebingungan di bagian depan kali ini ya. Mereka kayaknya mencoba untuk manfaatin juga turret untuk bisa dihancurkan di area atas buat teman-teman dari tim biru ya. Ini harusnya bisa memudahkan mereka untuk mencari kesempatan ya buat team fight-nya lagi, karena tadi bisa dibilang dengan kurangnya pemain mereka butuh banget sih untuk mencari ya celah untuk bisa mendapatkan beberapa objektif lainnya. Dengan kini paksaan serangan ini juga ternyata serang dan lakukan. Fist crack tadi terjadi dengan bantuan serang Koze. Ada godlike yang berhasil didapatkan, tapi Koze terhambat pergerakannya dan harus malah tumbang. Dan tadi nggak mencoba untuk memberikan penjagaan lebih, harus membuat Koze pun berhasil dijadikan korban di game yang kali ini. Dengan defense yang harus dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim biru, Magic Sentry pun juga saat ini sedang mencoba mereka buka untuk mengambil Karl Lord-nya akan berhasil diamankan oleh pasukan dari tim merah di sana. Dengan Adren yang kini mencoba untuk mengambil satu Balava Golem, dan recall pun tadi juga sempat kini mencoba dilakukan oleh seorang Snarky. Ya mungkin kalau untuk bisa mundur ke area belakang. Snarky langsung lakukan ternyata, lebih berfokus buat ngambil ke arah purple ya. Bisa tadi ada satu blunder yang harus malah dilakukan oleh seorang Proktisi. Jadi ke depan dan harus jadi masalah untuk diamankan kali ini. Dan Lord kedua bakal diperebutkan lagi. Kedua tim, mereka tadi sempat juga dilakukan, tapi Dan seperti terlalu memaksakan, dijadikan satu bos shotgun tambahan. Namun Snarky juga kini nggak cukup aman, terkena real world manipulation. Pergerakannya pun ditandai dengan dari seorang Adrian juga kini mencoba memasangkan dengan satu bos Sony. Berhasil membuka lagi sebuah eliminasi, tapi gagal juga untuk bisa membuat Thierry pun selamat. Namun Koze pun berjuang sendirian dengan mencoba untuk mengambil sebuah Lord yang ada di area atas. Lordnya pun kini berhasil didapatkan buat teman-teman dari tim merah, dan ini bakal jadi Lord kedua yang bakal lebih kuat lagi ya, karena ada sebuah animasi dan pengurangan dari segi darah base ya, yang mungkin cukup banyak bisa terjadi dengan datangnya Lord kali ini. Apakah bakal menjadi sebuah endgame yang berhasil teman-teman dari tim merah langsung lakukan dengan beberapa pemain dari pasukan tim biru yang mencoba mengumpul langsung di area belakang, mencoba memperkuat eliminasi karena Lord yang kedua yang berhasil ternyata terjadi di sana. Yang beberapa pemain dari pasukan tim merah yang juga kini bakal mencoba membuka sebuah war real population, memberikan sebuah efek zoning. Harus gagal lagi kita lihat pertarungan dari pasukan tim merah. Mereka nggak mau buru-buru juga dan menunggu pasukan dari tim biru sepertinya untuk bisa maju duluan ya. Namun itu yang bisa membuat mereka pun juga bisa dalam masalah, karena pasukan dari tim biru lebih dekat untuk bisa melakukan sebuah respon dan juga tentunya penambahan darah ya, sehingga membuat mereka lebih fleksibel. Tapi sayangnya kali ini ada Onfa yang harus terkena sebuah sambaran. Dijadikan eliminasi buat 4 orang pemain yang kini tersisa. Apakah bakal cukup kuat untuk bisa mengempuran di sana? Dan Koze yang kini mencoba untuk melakukan K1 buat double kill, dan base-nya pun malah harus dihancurkan untuk di game yang kali ini. Dengan biru yang berhasil untuk dikalahkan, dan kita akan lihat MVP untuk yang match kedua ternyata didapatkan oleh seorang Koze ya.
yang akhirnya mendapatkan 1 bintang MVP-nya ya di Roll Gold Lane di match yang kedua dengan 3 silver dari Snirky, King Aldran, Proctisi bersama dengan Den yang juga kini berhasil mendapatkan emas. Coklat bonus terjadi karena Fenrir di area atas. Cukup kesulitan kah untuk bisa menahan gempuran dari seorang Proctisi, atau mungkin beberapa kali miskomunikasi kah? Karena mungkin ini juga tim baru sehingga mereka harus beradaptasi dengan cepat ya. Dengan Ryuta dan juga kini berhasil melakukan sebuah silver dan 3 emas ya. Dengan MVP dari seorang Zaski tentunya. Ada shot kah? Ada guys. Thank you Marudan dulu. Siap, aman. Thank you Bang PM. Oke guys, ini statistik yang juga berhasil rekam. Dan tentunya kita akan masuk ke game yang selanjutnya. Game yang ketiga. Nah, kita akan melihat dari segi pertarungan yang terjadi dari kedua timnya di game yang kali ini guys. Let's go. Ini momen kemenangan yang solid banget sih akhirnya mereka. Dan Koji tadi langsung maksain buat dari segi nyerangnya ya. Sehingga tadi 2 bahkan 3 orang kayaknya harusnya dapat itu. Dapat itu, betul. Mia penghancur turret katanya. Mianya, guys ini kenapa ya 2 Mia kayaknya push lane mulu ya.